Selamat pagi semuanya. Sekali lagi selamat pagi. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan. Karena ini bulan keluarga, minggu kemarin Lause Tiara atau Miss Tiara sudah membagikan kita bahwa keluarga itu adalah desain Tuhan sejak semula. Dan hari ini kita akan belajar satu tema, keluarga taat pada Allah. Saya mengundang kita semua untuk membaca bagian firman Tuhan yang diambil di dalam Kejadian pasalnya yang ketiga, ayat 1 sampai 24. Kita akan membacanya bergantian. Saya ayat yang pertama, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan ayatnya yang kedua, demikian seterusnya sampai ayat 24. Tapi saya minta Pak Kris membantu membacakan ayat kedua, karena yang dibawa saudara-saudari kita atau jemaat yang di RSG tidak bisa mendengarkan ya pembacaan berbalas-balasan kita. Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Kita akan berbaca berbalas-balasan. Demikianlah firman Tuhan. Ular adalah yang paling cerdik di antara segala binatang liar yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, "Tentulah Allah berfirman, jangan kamu makan buah dari semua pohon di taman ini, bukan?" Lalu sahut perempuan ular itu pada buah itu, "Buah pohon-pohon di dalam taman ini boleh kami makan." Ayat ketiga, "Tetapi tentang buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun sentuh, nanti kamu mati." Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, "Sekali-sekali kamu tidak akan mati." Sebaliknya, Allah mengetahui bahwa pada saat kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi sama seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Perempuan itu melihat bahwa pohon-pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya, lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buah dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Ketujuh, lalu terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Mereka menjalin daun pohon ara dan membuat cawat bagi dirinya. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan seisinya itu terhadap Tuhan di antara pohon-pohon dalam taman. Ayat 9, Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berkata, "Di manakah engkau?" Ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku." Ayat 11, firman-Nya, "Siapakah yang memberitahumu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan buah dari pohon yang kularang untuk dimakan?" Manusia itu menjawab, "Perempuan tempatkan ini di serumah, dan buah itu kepadaku, maka aku makan." Berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, "Apa yang telah kau perbuat ini?" Kata perempuan itu, "Ular itu yang memperdaya aku, maka aku makan." Lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu, "Karena engkau berbuat demikian, terkutuklah engkau di antara segala ternak dan di antara segala binatang hutan. Dengan perutmu lah engkau akan mengajalar dan debu tanah akan engkau makan seumur hidupmu. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan merumukkan kepalamu dan engkau akan merumukkan tumitnya." Firman-Nya kepada perempuan itu, "Susah payah waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan birahi kepada suamimu dan ia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya kepada Adam, "Karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan makan buah dari pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan darinya. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan susah payah engkau akan mencari makan dari tanah itu seumur hidupmu."
semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkannya bagimu, dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Dengan cucuran keringat engkau akan mencari makan, sampai engkau kembali menjadi tanah, karena dari situlah engkau diambil. Sebab engkau debu, engkau akan kembali menjadi debu. Manusia itu memberi nama Hawa kepada istrinya, sebab dialah yang menjadi ibu semua yang hidup. Tuhan Allah membuat jubah kulit untuk Adam dan untuk istrinya, lalu mengenakannya kepada mereka. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusirnya dari Taman Eden supaya ia mengerjakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu dan ia di sebelah timur dan Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dan padang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Baik, sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Terima kasih bagi Bapak Ibu saudara-saudari yang sudah membaca bersama-sama. Tuhan Yesus berkata, diberkati kita yang tidak hanya membaca tetapi kita yang melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita setiap hari. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, pernahkah kita membayangkan bahwa kasih antara orang tua dan anak, janji suci ya, suami dan istri bisa berakhir di atas selembar kertas yang menyatakan kita putus hubungan? Pernahkah kita membayangkan relasi dalam keluarga itu putus hubungan di dalam selembar kertas, kemudian dipublish di koran, di media? Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, saya kemudian mencari media yang menunjukkan ya, ada pemutusan hubungan keluarga. Dan saya temukan dua, saya bagikan bagi kita semuanya. Dan ini sangat menyedihkan bagi saya, Bapak Ibu saudara-saudari. Saya menemukan seorang ibu di Jakarta membuat surat pernyataan resmi di atas materai yang menyatakan bahwa ia tidak lagi mengakui anak kandungnya. Alasannya ya, karena anaknya sudah tidak mendengar nasihat orang tuanya dan terus melawan. Ini saya bikin lebih besar sehingga ia memutuskan komunikasi permanen dengan anak kandungnya. Saya tutup wajah ibunya ya. Sebenarnya di koran atau di media itu sudah bisa kita lihat, dipublish. Nah, ini dia tanda tangan dan dia umumkan. Sangat menyedihkan Bapak Ibu Saudara. Nah, selanjutnya Bapak Ibu Saudara-saudari, ini coba bisa kita baca. Bahwa dengan ini saya menyatakan orang tersebut di atas mulai hari ini tanggal 18 April 2024 tidak saya akui lagi sebagai anak karena ianya tidak mau mendengarkan nasihat dan kurang ajar serta melawan terhadap saya, bla 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 dan lain sebagainya. Jakarta 18 April 2024. Selanjutnya saya juga menemukan berita pernyataan putus hubungan suami dan istri dan dipublish di media. Ini juga foto mereka terakses ya. Cuman saya tetap menghargai, jadi saya tutup ya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, di sana juga ada pernyataan. Untuk itu segala sesuatu tindak tanduk maupun perbuatan kedua belah pihak sudah menjadi tanggung jawab masing-masing ya, karena tidak lagi hidup sebagai sepasang suami istri. Demikianlah pernyataan ini saya perbuat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun untuk bisa dimaklumi halayak ramai. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, mungkin kita berpikir keluarga saya belum seperti demikian. Dan saya memang berdoa bagi kita semua ya, kita tidak sampai seperti demikian ya. Kita membuat pengumuman di halayak ramai, publish. Saya berdoa kita tidak demikian. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, namun tahukah kita bahwa ya, kejadian atau tragedi pemutusan
hubungan keluarga ini di dalam kehidupan terjadi pertama kali bukan di ruang pengadilan. Bukan, tetapi di dalam perikop yang kita baca. Di Taman Eden. Tragedi pemutusan hubungan keluarga. Di dalam Kejadian pasal 3, Adam dan Hawa, ya, pasangan suami istri ini tidak pernah berniat menghancurkan kehidupan mereka. Mereka hanya ingin bebas, ya, menentukan mana yang baik dan buruk bagi dirinya sendiri. Ya. Tidak pernah berniat menghancurkan keluarga mereka. Hanya ingin bebas menentukan apa yang baik bagi dirinya sendiri. Mereka ingin bebas, ya, menentukan segala sesuatu yang baik bagi dirinya ini di luar daripada Tuhan. Kalau Bapak Ibu baca dan perhatikan, ya, mereka ingin bebas dari Tuhan. Dan ketika mereka memilih untuk bebas dari petunjuk atau firman Tuhan atau suara Tuhan di dalam kehidupan mereka, maka mereka sedang, ya, membuat pengumuman secara tidak langsung pemutusan hubungan dengan Tuhan itu sendiri. Mereka ingin keluar dari sang sumber hidup. Dan inilah kematian di dalam keluarga. Inilah arti kematian di dalam keluarga ketika Tuhan tidak lagi dilibatkan atau firman Tuhan tidak lagi menjadi bagian dalam kehidupan kita. Maka kita sadar atau tidak sadar mulai, ya, mulai menjauh dari sumber kehidupan itu dan mulai menuju kepada kematian. Inilah arti yang sesungguhnya. Kematian bukan jantung kita berhenti berdetak, ya. Bukan hanya itu, ya. Bukan saat otak kita nggak berfungsi lagi. Tetapi ketika kita tidak punya relasi lagi, terputus, koneksi kita dengan sang sumber hidup terputus, maka sesungguhnya kita sudah mati, sekalipun jasad kita, jasmani kita masih hidup. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, firman Tuhan tidak lagi menjadi bagian dalam kehidupan kita. Lambat laun kita mulai, ya, kehilangan rasa damai, kemudian mulai kita kehilangan kesatuan hati di dalam keluarga karena sudah tidak lagi firman Tuhan yang menguasai keluarga kita, hati kita. Kita butuh kompas penunjuk arah firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena keluarga yang taat, Bapak Ibu saudara-saudari, keluarga yang taat bukan berarti semua keluarga kita ini sama, punya perjalanan yang sama. Tapi semua keluarga harus punya penunjuk arah atau kompas yang sama. Kita tidak selalu, ya, memulai keluarga itu di dalam titik yang sama. Kita semua berbeda latar belakang. Kemudian memutuskan untuk membangun sebuah keluarga di dalam hidup ini. Tidak ada yang sama, tetapi yang harus kita ingat, tanamkan dalam hati, kita harus punya penunjuk kompas yang sama, yaitu firman Tuhan. Saya sendiri itu mengakui bahwa di dalam keluarga saya, peran, nah, ibu itu jauh lebih besar dalam pertumbuhan kerohanian saya dibanding papa saya. Ya. Ada juga teman saya di seminari yang papanya lebih banyak berperan di dalam iman, dalam pertumbuhan imannya. Ada juga, ya, yang papa mamanya bukan orang percaya, tetapi oleh anugerah Tuhan, orang itu boleh percaya kepada Tuhan melalui sekolah Kristen, melalui persekutuan Kristen. Dia berjumpa di sana orang-orang yang mengasihi Tuhan, akhirnya dia percaya kepada Tuhan meskipun papa mamanya tidak Kristen, atau dia mungkin pacaran dan menikah dengan yang Kristen sehingga dia juga akhirnya percaya kepada Tuhan. Dia melihat iman pasangannya luar biasa, akhirnya dia ikut, saudara. Jadi tidak selalu sama, tetapi firman Tuhan harus menjadi kompas kita semua di dalam kehidupan ini. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, kematian sebuah keluarga itu dimulai saat firman Tuhan
diabaikan. Bukan saat kita berpisah secara hukum di pengadilan ya. Ketika orang tua bercerai, akhirnya hubungan terputus orang tua dan suami dan istri, kemudian berdampak kepada anak, anak terpisah dari orang tuanya, maka di sanalah kematian sesungguhnya. Tidak ya, tidak di sana. Waktu kita tidak melakukan firman Tuhan atau mengabaikan firman Tuhan, tidak lagi menjadi bagian dalam kehidupan kita. Kematian itu sudah masuk pelan-pelan di dalam kehidupan kita. Karena kita sudah jauh dari sumber kehidupan, yaitu Tuhan itu sendiri. Karena itu ketaatan sangat penting. Mengapa penting Bapak Ibu Saudara-saudari? Mengapa sangat penting firman Tuhan atau ketaatan kepada firman Tuhan di dalam kehidupan keluarga kita? Karena Alkitab menunjukkan bahwa kepada kita, institusi pertama keluarga itu rusak relasinya karena firman Tuhan diabaikan. Mari kita perhatikan ya. Kita diagnosa sekali melalui firman Tuhan keluarga kita masing-masing. Mengapa keluarga kita mulai retak? Kita lihat ya, kita periksa keluarga kita masing-masing melalui firman Tuhan dari Kejadian pasal 3 ayat 1 sampai 7. Mengapa keluarga kita mulai retak ya, di dalam relasi antara suami dan istri, anak dan orang tua? Yang pertama ya, ketidaktaatan kepada Tuhan karena kita adalah orang yang memanipulasi atau mengabaikan firman Tuhan. Coba kita lihat keluarga kita, nggak usah lihat keluarga orang lain, keluarga kita sendiri. Mengapa relasi sudah mulai dingin dan lain sebagainya? Apakah kita orang yang mengabaikan firman Tuhan atau kita memanipulasi firman Tuhan? Sebagaimana perikop yang kita baca, ular itu memutarbalikkan firman Tuhan, Bapak Ibu. Dia mengatakan, tentulah Allah berfirman. Dia pakai firman. Semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Padahal Tuhan tidak pernah memberi perintah bahwa semua buah tidak boleh dimakan. Di pasal 2 ayat 16 sampai 17 di pasal sebelumnya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah kepada manusia, Adam, waktu itu Hawa belum ada. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi buah pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari yang kau memakannya pastilah kau mati. Tuhan bilang semua boleh tapi jangan buah itu, bukan semua enggak boleh. Lalu kemudian ular twist firman Tuhan, memutarbalikan ya, bahwa semua tidak boleh, bukan? Ini berbahaya Bapak Ibu. Dan manusia juga ikut-ikutan, dia menambahkan firman Tuhan yang Tuhan sudah perintahkan. Buah pohon-pohonan dalam taman ini boleh kami makan. Benar ya. Tetapi tentang buah yang ada di tengah-tengah taman itu, Allah berfirman, jangan kamu makan ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Tuhan gak pernah bilang raba buah itu, dia tambah. Jadi kita cek ya, apakah kita dalam kehidupan ini mengabaikan firman Tuhan, memutarbalikan firman Tuhan, atau menambah-nambahkan firman Tuhan hanya untuk kepentingan diri sendiri, kesenangan diri sendiri, kenyamanan diri sendiri. Ketika manusia atau kita mulai merasa firman Tuhan itu bukan lagi menjadi kesukaan kita, dia lagi bukan, firman Tuhan bukan manis seperti madu bagi kita, tetapi beban yang berat untuk kita lakukan, maka kita akan pelan-pelan akan menerima dampak dari apa yang kita lakukan. Ya,
masalah utamanya adalah kita ini ingin hidup bebas, ya, menentukan apa yang baik dan benar menurut pandangan kita masing-masing, di luar daripada firman Tuhan. Itu masalah utama. Kita ingin menjadi Tuhan bagi diri kita sendiri. Kita yang menentukan di mana arah langkah kita. Kita yang mengatur, bukan Tuhan. Kita yang set hidup kita. Tuhan tidak perlu dilibatkan jauh di sana, ya. Nggak usah. Tuhan itu kalau perlu hari Minggu aja di gereja. Di rumah, di tempat kerja, tidak perlu. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, saat keluarga kita mulai tidak menempatkan firman Tuhan, keluarga kita mulai punya kebenaran masing-masing. Ya, papa kita punya kebenaran sendiri, mama kita punya kebenaran sendiri, anak-anak juga punya kebenaran sendiri yang dia dengar dari media sosial, dari TikTok, dari Reels. Kemudian dia mulai bantah papanya, berargumen dengan papanya, maka keluarga menjadi chaos, ya. Tidak lagi harmonis, karena semua punya kebenaran masing-masing. Ya. Mamanya punya, papanya punya, anaknya juga punya. Sudah tidak ada lagi, ya, firman Tuhan di dalamnya. Atau yang parahnya, ya, pakai firman Tuhan, ya, tapi untuk menyenangkan diri sendiri. Membuat apa yang kita nyaman itu, apa yang membuat kita rasa nyaman, kita pakai firman Tuhan untuk kepentingan kita, ya, supaya orang lain ikut kita. Itu lebih berbahaya, Bapak Ibu saudara-saudari. Kita putar firman Tuhan di dalam keluarga supaya keinginan kita yang terjadi. Ini berbahaya, Bapak Ibu saudara-saudari. Nah, setelah kita lihat, ya, mendiagnosa bahwa firman Tuhanlah yang perlu kita dengarkan dalam hidup ini, ya mungkin keluarga kita selama ini jauh daripada firman Tuhan, maka kita perlu kembali kepada Tuhan. Karena yang kedua, Bapak Ibu, dampak dari ketidaktaatan itu sangat-sangat berbahaya. Dampaknya adalah keterasingan, keterpisahan. Tuhan berkata, ya, kalau kalian makan buah itu, pasti kalian mati. Mati di sini bukan mati fisik, Bapak Ibu saudara-saudari, melainkan mati di dalam relasi atau persekutuan. Ya. Relasi kita dengan Tuhan, putus persekutuan kita dengan Tuhan, tidak ada lagi. Waktu kita memutuskan berelasi dengan seseorang, berpacaran begitu, atau menikah, kemudian kita putus, pisah, bercerai dan lain sebagainya, maka kita nggak mati fisik kan, yang mati adalah perasaan kita kepada orang tersebut. Relasi kita mati dengan orang, tidak lagi diakui dalam kehidupan itu. Sekalipun kita masih bisa menjalankan kehidupan. Jadi mati tidak harus fisik, tapi yang berbahaya adalah relasi kita mati. Orang itu hidup tapi kita tidak anggap lagi. Demikian, ya, yang Tuhan nyatakan dalam kita. Kita terpisah, terasing dari Tuhan. Sama seperti Yakub yang menangisi Yusuf, ya. Dia menangis sejadi-jadinya dan dia berkata, aku akan berkabung sampai aku turun mendapatkan anakku ke dalam dunia orang mati. Padahal Yusuf belum meninggal. Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya. Artinya dibuang dari keluarganya. Tidak diakui lagi. Tidak peduli apa yang akan terjadi kepada Yusuf. Atau dengan kata lain, ya enggak, ya mati gitu. Dibuang dari keluarga, dikeluarkan dari hubungan keluarga, artinya mati, Bapak Ibu. Meskipun Yusuf hidup, tapi perasaan relasi itu mati. Sedih, Bapak Ibu. Rasanya mau mati saja. Kehilangan orang yang paling dikasihi. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, terpisahan dengan Tuhan, kematian dengan Tuhan artinya rohani kita mati. Kita enggak peka lagi
kepada suara Tuhan. Kita nggak peka lagi dengar teguran dari orang tua kita, ya, yang benar. Kita nggak peka lagi dengar teguran dari rekan kita yang memang benar dia sampaikan sesuai firman Tuhan. Kita mati rohani, ya. Lama-lama kita terputus hubungan dari Tuhan. Lama-lama kita juga terputus dari saudara-saudara seiman kita, menjauh dari gereja dan lain sebagainya, terhilang. Itu menjadi sebuah luka di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan. Yang kedua, ya, dampaknya adalah kita menjadi orang yang tidak bertanggung jawab. Ketidaktaatan kita, yang pertama kita terasing dari Tuhan, kita mati rohani, tidak peka lagi kepada Tuhan. Yang kedua dampaknya adalah kita menjadi orang yang tidak bertanggung jawab di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu perhatikan, ya. Adam berkata, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi aku buah pohon itu sehingga aku makan. Dia mulai menyalahkan perempuan. Yang perempuan juga demikian. Ular itu yang memperdayakan aku. Dengan kata lain, mereka itu tidak mau bertanggung jawab dengan kesalahan mereka. Mereka melempar tanggung jawab itu kepada Tuhan. Karena Tuhan yang menjadikan ular tadi di pasal 3 ayat 1. Ular adalah hewan yang dijadikan Tuhan. Yang buat salah siapa? Yang harus tanggung jawab Tuhan. Yang tidak taat siapa? Yang tanggung jawab Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, ketidaktaatan, ya, atau ketidakbertanggungjawaban kita adalah dosa. Kita mau menjadi orang yang jangan deh disalahkan, ya. Yang sana salah. Enggak, yang sana bilang yang sana salah. Putar-putar, enggak ada yang berani. Saya salah, saya bertanggung jawab. Saya akan ambil tanggung jawab ini. Enggak ada, susah kita mencari demikian. Kita lebih ingin tempat yang nyaman, safe. Jangan disalahkan. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih dalam Tuhan, ketidaktaatan kepada Tuhan dampaknya dua tadi, dan itu adalah dosa. Kita telah membangun tembok dengan Tuhan supaya kita tidak punya relasi atau berdialog dengan Tuhan. Kita sendiri yang membangun tembok itu lewat dosa kita yang tidak taat kepada firman-Nya. Kita menjadi orang yang tidak pernah mau bertanggung jawab atas hidup kita sendiri, atas keluarga yang Tuhan percayakan kepada kita, atas anak-anak kita. Kita sebagai anak-anak juga kita tidak bertanggung jawab sebagai anak. Kita mau hidup sesuai apa yang kita mau. Itu bermula dari karena kita tidak taat kepada firman Tuhan. Maka semua jadi tidak harmonis. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, apa yang menjadi solusi, ya, dari ketidaksempurnaan atau solusi dari keluarga kita yang tidak sempurna? Kalau kita perhatikan di dalam perikop yang kita baca, solusi tidak pernah datang dari manusia, ya. Karena kita sama-sama orang yang tidak sempurna. Kita orang berdosa, ya. Ada kala kita di sini benar, di bagian lain kita salah dan orang melihatnya. Baru kita mau nasihat 1-2, hidupmu dulu kau perbaiki. Kau lihat dulu, kau cermin, ya, dalam hidupmu. Solusi tidak pernah datang dari manusia. Karena kita berdosa. Firman Tuhan yang kita baca di sana, Tuhan yang berinisiatif datang membuat pakaian buat mereka. Mereka sudah buat, tapi tetap malu, ya, tetap tidak mau keluar. Tapi Tuhan memberikan mereka pakaian supaya mereka dikasihi Tuhan, menerima kasih Tuhan. Jadi solusi tidak pernah datang dari
manusia, datang dari Tuhan, dari firman Tuhan. Tuhan itu cari kita ya. Kita nggak pernah cari Tuhan kok. Kalau mau jujur ya, kita lebih suka cari apa yang kita senangi. Ya. Apa yang membuat kita nyaman. Apa yang membuat kita itu senang. Ya. Untuk keluarga kita, yang penting untuk kita, keluarga kita, pekerjaan kita, jabatan kita. Pokoknya ya kita. Itu kecenderungan kita. Makanya Tuhan yang selalu berinisiatif mencari kita. Kita lebih suka bersembunyi. Kalau kita buat salah, kita sembunyi ya, nggak mau ketahuan, diam-diaman. Kita lebih suka cuci tangan kalau buat salah ya. Kita butuh Tuhan Yesus dan firman. Kita seperti, kalau kita buat salah itu kita seperti Pilatus ya yang cuci tangan. Nggak mau disalahin atas penyaliban Yesus. Enggak, darah orang ini tidak, aku cuci tangan, darah Yesus itu tidak, aku tidak bertanggung jawab. Jadi dia pakai SIM cuci tangan ya. Kalau ditanya sama pemimpin-pemimpin Yahudi, engkau yang menyalibkan Yesus? Oh enggak ya, kami menyerahkan kepada hukum Romawi, bukan hukum Yahudi, disalib ya. Tanya kepada prajurit militer, oh enggak, kami enggak salah, kami hanya menjalankan perintah, bukan pengambil keputusan. Keputusan ada pada pemimpin politik. Ditanya kepada masyarakat sipil, kau yang bersalah menyalibkan Yesus? Enggak ya, padahal mereka baru saja sorak-sorak kepada Yesus waktu Yesus datang masuk ke Yerusalem. Tapi orang masyarakat yang sama yang berteriak salibkan dia. Kalau ditanya, kalian juga salah? Oh enggak, kami hanya ikut pemimpin kami. Ya, mereka yang mengambil keputusan. Enggak ada Bapak Ibu, kita semua mau cuci tangan. Terus orang-orang yang seperti ini kita minta solusi. Ya enggak. Karena itu firman Tuhan. Kita butuh Tuhan, firman-Nya. Kalau kita sisir Alkitab Bapak Ibu Saudara-saudari ya, kita sisir Alkitab, gak ada keluarga yang sempurna. Jadi kalau kita bilang keluarga kita gak sempurna, ya memang. Lihat di Alkitab, pasal 11, pasal 4. Itu bunuh-bunuhan. Anak Adam dan Hawa. Kain dan Habel ya. Keluarga macam apa itu Bapak Ibu? Kita ke keluarga Nuh. Orang yang dipilih Tuhan yang diselamatkan. Mabuk, sampai lupa diri, telanjang dia. Dan anaknya tidak menghormati dia karena melihat bapaknya telanjang. Kita ke keluarga Abraham, Ishak dan Yakub ya. Ini keluarga yang banyak intrik ya, tidak jujur. Pilih kasih, favoritisme ada di dalam sana ya. Abraham itu rela serahkan istrinya ya, supaya dia selamat. Suami macam apa itu? Gak ada keluarga yang sempurna ya. Dia lebih dengar istrinya untuk ambil istri baru daripada percaya janji Tuhan. Nanti saya kasih kalian keturunan. Suami macam apa itu Bapak Ibu? Istri macam apa demikian? Gak ada yang sempurna Bapak Ibu. Ke anaknya Ishak ya, itu sama juga ya. Istrinya penipu, anaknya Yakub penipu. Masa papanya udah tua, ya udah nggak bisa lihat, panggil ya untuk memberkati Esau, malah ya Yakub yang disuruh menyamar. Yakub juga ikut-ikutan sama mamanya. Anaknya Esau sama juga, hak keselungan dianggap murahan ya, seharga semangkuk kacang merah. Padahal itu adalah sangat penting ya dalam budaya saat itu. Tapi nggak ada artinya, dia yang penting makan ya. Yang penting bagi Esau makan. Semua nggak ada yang sempurna Bapak Ibu Saudara-saudari. Keluarga Yosua ya. Wah, ini mendeklarasikan ya. Aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ya. Keturunannya mana? Hakim-Hakim pasal 2 ayat 10. Setelah Yosua mati, bangkitlah generasi yang tidak mengenal Tuhan. Dia nggak berhasil mendidik. Meskipun dia deklarasikan,
Aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan seumur hidupku. Anaknya, keturunannya tidak mengenal Tuhan. Hakim-Hakim pasal 2 ayat 10. Di dalam santapan harian kita, semua itu kita baca ya. Bahkan yang 2 hari ini, keluarga Mika, itu juga keluarga yang sepertinya mereka menyembah Tuhan ya. Pakai nama Yahweh. Tapi caranya salah. Uang curian dipakai membuat patung berhala. Panggil orang Lewi untuk jadi imam pribadi keluarga. Firman Tuhan tidak pernah mengatakan atau mengajarkan demikian ya. Buatlah patung pakai uang curian lagi. Ya. Terus angkat imam yang harusnya imam itu Tuhan yang angkat ya untuk satu bangsa, bukan private keluarga. Tapi pakai nama Tuhan. Saya mau menyembah Tuhan, saya ingin diberkati. Keluarga, ya tidak sempurna Bapak Ibu Saudara-saudari. Karena itu ya, kita adalah orang-orang yang tidak sempurna ya. Bapak Ibu dan saya memilih berelasi ya. Dan kita menemukan ternyata Bapak Ibu lihat saya, ternyata contoh left begini. Wah. Saya juga demikian. Ternyata demikian. Kita adalah orang-orang yang tidak sempurna, orang-orang yang punya kekecewaan, ya, hidup dari keluarga yang juga tidak ideal, punya luka dan lain sebagainya, dikumpul satu atap, satu tempat kerja, satu ranjang, banyak perbedaannya, maka tidak mungkin kita tidak menyakiti. Pasti kita pernah melukai, baik rekan kerja kita, pasangan kita, dan lain sebagainya, lewat perkataan dan perbuatan. Dan tidak bisa kita hindari. Karena itu kita butuh Tuhan Yesus. Ya. Kita harus mengakui kita butuh Tuhan karena kita nggak sempurna. Kita yang sudah percaya Tuhan ini, kita butuh terus ya memohon anugerahnya supaya kita menjadi hamba yang baik dan setia di ujung kehidupan kita. Kita berdoa ya, semoga kita semua di ujung hidup kita menjadi hamba yang baik dan setia. Dan kita berdoa anak-anak kita, ya, keturunan kita selanjutnya juga percaya kepada Tuhan. Karena itu kita harus taat ya. Itu bentuk kebergantungan kita. Kita melakukan firman Tuhan karena kita bergantung sama Tuhan. Kita nggak tahu apa yang terjadi kepada anak-anak kita ya. Generasi kedua, ketiga kita. Apakah mereka punya kepercayaan yang sama, iman yang sama, dan ketaatan yang sama dengan kita. Kita nggak tahu, maka itu kita bergantung, butuh Tuhan. Saudara, kegagalan keluarga di dalam Alkitab yang saya tunjukkan tadi, dan ada begitu banyak keluarga-keluarga yang tidak sempurna dan gagal di dalam Alkitab. Mungkin kita bertanya, kalau mereka yang di dalam Alkitab saja gagal, apakah ketaatan itu masih ada gunanya di dalam kehidupan kita? Atau jangan-jangan kita yang penting percaya saja Tuhan Yesus, urusan keluarga berantakan itu ya wajar ya, karena kita tidak sempurna. Udah sih ya, Bapak Ibu Saudara-saudari, di sinilah kita harus waspada ya. Kesadaran bahwa kita tidak sempurna bukan berarti kita meremehkan ketaatan ya, mengabaikan ketaatan, karena kita tahu di Alkitab aja nggak sempurna. Ya, apalagi keluarga saya, ya sudahlah, cukup percaya Yesus, ketaatan belakangan lah. Toh juga tidak sempurna. Jangan meremehkan arti ketaatan. Dampaknya kita akan menikmatinya di kemudian hari. Jangan membuat ya konsep keselamatan kepada Tuhan itu menjadi murahan. Ya, kita percaya Yesus adalah juru selamat. Sekali kita percaya Yesus adalah juru selamat, benar, itu jaminan kita. Lalu kita kemudian meremehkan dengan tidak taat kepada firman-Nya. Itu sama dengan kayak kita beli asuransi jiwa, ya, udah pasti ya kita sudah lunas bayar preminya. Kalau kita mati nanti keluarga kita akan dapat tunjangan, ya. Dan kita sudah bayar premi, jadi kita hidup seenaknya saja, ya. Sakit-sakit ya, toh mati juga keluarga saya terproteksi oleh asuransi. Kita nggak pernah tahu, Bapak Ibu Saudara-saudari.
belum tentu jaminan dari asuransi itu membuat mereka bisa hidup tanpa kita. Justru waktu kita bayar asuransi, kita tahu kita punya jaminan, kita harus jaga hidup kita. Kita harus persiapkan keluarga kita bisa hidup tanpa kita nanti kalau kita sudah meninggal. Jangan berharap ya. Kita harus menjaga ya. Sama ya, kita sudah menerima jaminan di dalam Tuhan Yesus. Jangan mengabaikan ketaatan kepada firman-Nya. Itu adalah bentuk ucapan syukur kita. Keselamatan adalah pemberian Tuhan. Tapi respon kita itu menandakan kita itu melekat sama Dia. Kita itu orang percaya. Bukan di omong-omong doang begitu. Jadi jangan pernah menganggap ketaatan tidak penting. Iya, percaya Yesus sekali selamat, jaminan kita. Tapi bukan berarti kita hidup seenaknya. Kita harus belajar taat kepada Dia. Itu bukti kita percaya kepada Dia dan orang akan melihat. Tapi juga kita harus ingat satu hal yang penting Bapak Ibu. Meskipun kita taat ya, ketaatan itu bukan mantra. Ya. Karena kita taat otomatis hasil keluarga kita juga baik. Ini juga perlu saya ingatkan ya. Jadi jangan berpikir ketaatan kita otomatis keluarga kita menjadi baik. Kita tidak bisa memaksa Tuhan untuk memberikan hasil apa yang kita mau hanya karena kita merasa sudah taat kepada firman-Nya. Saya sudah pelayanan, membaca firman. Pokoknya saya nggak mau tahu Tuhan, keluarga saya harus baik. Kita berharap, tapi kita nggak tahu ya. Itu anugerah Tuhan bagi anak dan cucu-cucu kita. Jadi jangan pakai transaksi bisnis ya sama Tuhan. Saya sudah tahu Tuhan, pokoknya saya nggak mau tahu. Ya bisa tuh. Kita mau atur-atur Tuhan. Tuhan beranugerah kepada siapa yang Dia mau beranugerah. Kalau anak dan cucu kita percaya Tuhan, puji Tuhan, anugerah Tuhan. Itu harus kita ingat dalam kehidupan ini. Kita mendidik anak kita dengan firman Tuhan, itu panggilan kita dan itu bukti kita itu bergantung sama Tuhan. Kita didik mereka karena kita Tuhan tolong ya. Saya berharap anak saya ini juga punya iman yang sama. Berharap bukan memaksa. Berharap semoga Tuhan beranugerah kepada mereka. Karena Bapak Ibu Saudara-saudari tidak selalu keluarga yang percaya, yang taat, anaknya otomatis taat. Tidak selalu juga keluarga yang dia lahir dari keluarga yang tidak percaya, otomatis dia juga ikut tidak percaya. Di Alkitab saya kasih contoh 2. Imam Eli itu imam, ya, anaknya itu setiap hari di bait Allah belajar bagaimana menyembah Tuhan, tapi kelakuannya tidak sesuai. Enggak otomatis. Timotius, papanya bukan orang percaya, orang Yunani, belum disunat, tidak ikut aturan Yahudi, tapi anugerah Tuhan, neneknya Lois, mamanya Yunis, mengajarkan firman Tuhan sejak dia masih kecil. Dan oleh anugerah Tuhan, dia juga boleh menjadi murid Tuhan, ditangkap Tuhan, mengikut Paulus dan Silas melayani Tuhan. Enggak jaminan Bapak Ibu, meskipun dia tidak percaya papanya, lalu dia harus juga ikut kayak papanya. Enggak ya, Tuhan bisa bekerja, berdaulat di setiap keluarga kita. Ya, karena itu titik kita berbeda semua, tapi firman Tuhan yang harus menjadi penunjuk kita dan kita berharap anugerah Tuhan bekerja di dalam keluarga kita. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, ada banyak ilmu parenting, ilmu keluarga dan lain sebagainya. Itu baik dan penting. Saya nggak pernah melarang orang membaca buku. Saya juga membaca, mempersiapkan kalau saya nanti berkeluarga. Tetapi ya saya juga harus lihat apakah semua ilmu parenting atau ilmu yang tentang keluarga itu sesuai dengan firman Tuhan. Kalau dia tidak sesuai, maka tinggalkan. Saya berani tinggalkan. Sesuatu yang berlawanan dengan firman Tuhan, itu datangnya dari yang lain. Ya. Perikop kita, orang yang mutar balikan firman Tuhan adalah ular itu. Meskipun ilmu parentingnya ditulis orang yang hebat, tapi kalau tidak sesuai firman Tuhan, tinggalkan. Ini sumber otoritas kehidupan keluarga kita, tidak ada yang lain. Penting saya akui, saya juga belajar. Tapi kita harus lihat sejalan enggak. Karena itu kita harus juga baca firman Tuhan lebih banyak sembari baca ilmu parenting supaya ada komparasi. Kita lihat benar enggak saran-saran dia atau
Jangan-jangan membuat kita jauh dari Tuhan dan lain sebagainya. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, karena itu kita mohon supaya Tuhan memampukan kita melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau kita ingin keluarga kita pulih, dipulihkan, maka pertama-tama kita dulu minta pulih. Kita dulu yang melakukan firman Tuhan. Perlihatkan kepada suami, istri, anak-anak kita, orang tua kita, kita orang yang hidup dengan firman Tuhan. Supaya mereka merasakan. Kita ingin orang lain berubah, kita sendiri enggak menghidupi firman Tuhan. Saya juga ya, saya terus menuntut diri. Saya menyampaikan firman Tuhan kepada Bapak Ibu semua. Bapak Ibu bisa saksikan saya, ya, apalagi yang dekat dengan saya tahu ya. Orang yang paling dekat kita itu yang paling tahu kita itu menghidupi firman Tuhan atau hanya memakai firman Tuhan untuk kepentingan pribadi. Orang dekat itu paling tahu. Bapak Ibu bisa lihat saya terbuka di dalam pelayanan ini. Majelis dan lain sebagainya, rekan kerja bisa lihat. Apa yang saya sampaikan terpampang jelas begitu. Di dalam interaksi, dalam setiap keputusan-keputusan yang saya ambil dan lain sebagainya. Saya tetap meminta, saya dulu Tuhan ubahkan. Supaya baru orang lain, saya berharap Tuhan juga ubahkan. Karena itu keluarga yang taat bukan berarti keluarga yang sempurna tanpa celah. Karena tidak ada keluarga yang sempurna di dalam Alkitab. Tetapi keluarga yang taat adalah keluarga yang meskipun tidak sempurna, tetapi tetap memilih untuk terus tinggal di dalam Kristus dan firman-Nya, sang kompas atau penunjuk arah kita. Jadi keluarga yang taat bukan karena keluarga yang sempurna, tapi kita di dalam ketidaksempurnaan itu kita tetap memilih untuk datang terus kepada Tuhan. Datang kepada Tuhan. Datang memohon belas kasihan. Taat kepada firman-Nya, belajar taat tiap hari, day by day. Selagi Tuhan masih memberikan kita kesempatan dan berharap anak, cucu, keturunan kita juga punya iman yang sama. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan, saya tutup dengan kesaksian. Ya, waktu saya di seminari, dosen saya sharing kepada saya dan beberapa teman. Kalian harus melayani orang itu sungguh-sungguh, mau anak-anak, ya, pemuda, yang tua-tua, ya kalian harus layani. Karena kita nggak pernah tahu Tuhan bisa pakai mereka mendukung pelayanan Tuhan. Kemudian dia sharing, ya, ada ai-ai yang jual emasnya, kemudian kasih kepada seminari. Padahal dia sendiri masih berjuang untuk hidupnya. Karena dia merasa Tuhan memberkati dia melalui pelayanan-pelayanan hamba-hamba Tuhan, alumni-alumni. Orang-orang di yayasan seminari itu selalu diberitahu kami, mereka dulu adalah orang-orang yang dilayani oleh alumni di gereja dan mereka yang ikut youth camp waktu mereka muda. Mereka memang tidak masuk di seminari menjadi rohaniwan full time seperti saya, tapi mereka masuk sebagai yayasan, dewan penyantun. Mereka diberkati Tuhan. Tuhan beranugerah di dalam kehidupan, usaha, pekerjaan dan keluarga mereka. Sehingga mereka masuk tidak seperti saya tapi dewan penyantun dan yayasan. Nah, ada ketakutan Bapak Ibu saudara-saudari, dosen saya sharing, karena umur mereka ini sudah, ya mereka sudah berumur semua. Nah, apakah anak-anak mereka punya iman dan ketaatan yang sama seperti mereka? Nah, kalau enggak, mereka tidak akan, ya anak mereka tidak akan masuk ke dalam yayasan seperti mereka. Karena ya pengalaman iman anak-anaknya belum tentu sama dengan papa-papanya. Jadi ya, tapi selalu dibilang tetap doakan. Ya meskipun anak-anak mereka tidak mempunyai iman yang sama, Tuhan bisa kirim siapa saja untuk mendukung pelayanan Tuhan. Dan anugerah Tuhan, ya waktu tahun 2024, waktu saya di wisuda, ada pelantikan pengurus yayasan yang baru. Dan beberapa yang senior-senior, yang tua-tua itu kemudian diganti sama yang muda-muda. Dan ternyata itu adalah anak-anak dan mantu mereka. Jadi ya anugerah Tuhan, ya mereka juga mau ikut melayani seperti papa-papanya. Itu anugerah Bapak Ibu. Kalau kita, anak-anak kita juga ikut melayani seperti kita. Anugerah Tuhan. Dan saya berdoa Bapak Ibu juga, ya anak-anak dan cucu-cucu semuanya juga jadi keluarga yang taat pada Tuhan. Sama seperti Bapak Ibu semua. Mari kita berdoa.